Nggak ada laki-laki yang nikah dengan niat menyakiti istrinya. Semua awalnya cinta. Tapi banyak kasus rumah tangga rusak bukan karena kurang sayang, melainkan karena emosi yang nggak dikontrol. Kita sering dengar berita tentang suami yang nekat menyakiti istri saat marah. Bukan cuma satu atau dua. Dan itu selalu berawal dari hal yang sama. Marah yang dibiarkan, ego yang nggak mau turun. Hari ini kita ngobrol jujur. Khusus bapak-bapak. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut data dari World Health Organization, sekitar 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan dari pasangan. Sebagian besar terjadi saat konflik rumah tangga yang memuncak. Di Indonesia, laporan tahunan dari Komnas Perempuan juga menunjukkan ribuan kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahun. Artinya apa, Pak? Masalah ini nyata, dan seringkali pelakunya bukan orang jahat, tapi orang biasa yang kalah sama emosinya sendiri. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa pria dengan kontrol emosi rendah dan stres tinggi ditambah pola komunikasi buruk punya resiko lebih besar melakukan kekerasan saat konflik. Ciri-ciri kalau Bapak sudah berada di zona bahaya. Pak, kalau Bapak mulai mengalami ini, hati-hati. Yang pertama, marah meledak karena hal kecil. Istri salah ngomong dikit langsung naik nada. Anak ribut sedikit langsung banting barang. Yang kedua, merasa selalu paling benar. Setiap diskusi berubah jadi debat. Nggak ada ruang buat dengar pasangan. Yang ketiga, sulit berhenti saat emosi naik. Badan badan panas, napas cepat, tangan gemetar, pengen teriak atau mukul sesuatu. Ini tanda sistem saraf Bapak lagi fight mode. Yang selanjutnya, pernah melempar atau merusak barang saat marah. Walau belum menyakiti pasangan, ini alarm kelas. Kekerasan biasanya meningkat bertahap. Yang kelima, merasa istri harus takut supaya nurut. Ini mindset yang sangat berbahaya. Penelitian dalam jurnal kesehatan keluarga menyebutkan bahwa kekerasan pasangan yang sering diawali pola kontrol, intimidasi verbal, dan ledakan emosi kecil yang berulang sebelum terjadi tindakan fisik. Kalau Bapak merasa 2 atau 3 poin di atas ada di diri Bapak, itu bukan berarti Bapak jahat. Itu berarti Bapak perlu bantuan sebelum terlambat. Apa yang harus dilakukan? Pak, laki-laki kuat bukan yang bisa bikin orang takut. Laki-laki kuat itu orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Langkah konkretnya, yang pertama, time out 20 menit saat emosi naik. Tinggalkan ruangan, minum air, tarik napas dalam 4 detik, tahan 4 detik, buang 6 detik. Secara biologis, tubuh butuh waktu untuk menurunkan hormon adrenalin. Yang kedua, jangan diskusi saat marah. Otak rasional Bapak mati sementara saat emosi tinggi. Yang ketiga, cari bantuan profesional, konselor pernikahan atau psikolog bukan tanda lemah. Itu tanda tanggung jawab. Yang keempat, bangun komunikasi sehat. Gunakan kalimat, saya merasa bla bla bla, bukan kamu selalu bla bla bla. Menurut WHO, program pelatihan manajemen emosi dan komunikasi pasangan terbukti menurunkan resiko kekerasan dalam rumah tangga secara signifikan. Pak, satu momen emosi bisa menghancurkan keluarga yang Bapak bangun bertahun-tahun. Anak kehilangan rasa aman, istri kehilangan kepercayaan, dan Bapak bisa kehilangan semuanya. Jangan tunggu sampai berita tentang keluarga orang lain berubah jadi cerita tentang keluarga sendiri. Kalau Bapak merasa akhir-akhir ini emosi makin gak terkontrol, itu bukan aib. Itu sinyal untuk berubah, karena jadi suami itu bukan cuma soal nafkah, tapi soal aman, dan keluarga seharusnya jadi tempat paling aman di dunia. Assalamualaikum.